Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ning Santi Junianti, peserta Latsar CPNS kelompok 4, angkatan 56, gelombang 10, pemerintah Kabupaten Garut. Di video ini, saya akan memaparkan hasil resume materi komitmen mutu yang telah saya kerjakan. Komitmen mutu merupakan janji setiap individu atau kelompok yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja sesuai dengan standar kelayakan suatu lembaga. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada 3 fungsi ASN, diantaranya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Terdapat 4 nilai-nilai dasar komitmen mutu, diantaranya efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat ketercapaian target dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sementara efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Selanjutnya, inovasi merupakan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di pasar, teknologi, dan persaingan. Sementara pengertian mutu menurut Edward Deming merupakan apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mutu dapat mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya atau bahkan melampaui harapan konsumen. Terdapat 6 nilai-nilai dasar orientasi mutu, diantaranya berkomitmen pada kepuasan pelanggan, memberikan layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman yang ramah agar memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, melayani dengan hati, lalu memberi layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan, perkembangan teknologi, atau sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Yang kelima, inovatif dalam pemecahan masalah ataupun pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, diantaranya pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Selanjutnya adalah strategi pelaksanaan manajemen mutu. Yang pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Lalu, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat atau zero defect dan tanpa pemborosan atau zero waste, lalu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa, diantaranya bahan baku, mutu proses yang dikendalikan melalui standar yang jelas, budaya kerja, ragam inovasi pelayanan yang diciptakan, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sekian hasil resume materi komitmen mutu yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.